Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan memberikan soal TPS PPU, khususnya soal-soal pemantapan satu. Langsung saja, semoga soal-soal yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Oke, langsung di sini disediakan teks sekaligus soal dan pembahasan ya. Jadi di sini disediakan kutipan teks satu paragraf, kemudian diberikan soal kesimpulan paragraf. Nah, oke, kesimpulan paragraf di atas adalah teksnya bisa kita cermati sama-sama dulu. Dalam era memasuki baru perpajakan, dibutuhkan perubahan paradigma seluruh elemen bangsa, termasuk para pejabat negara, pegawai pajak, pegawai sektor keuangan, penegak hukum, dan masyarakat wajib pajak. Sebagai inisiatif global, AEOI menuntut perubahan corak keterbukaan domestik agar penggalian potensi pajak lebih optimal dan perbankan dalam negeri tidak justru menjadi tempat persembunyian baru bagi wajib pajak dalam negeri. Era keterbukaan ini adalah cara efektif meningkatkan penerimaan pajak dengan menegakkan prinsip ability to pay, yakni yang lebih mampu akan membayar lebih besar. Sistem perpajakan harus mampu mendeteksi siapa memiliki apa, who own what, sebagai bisnis pemajakan yang adil. Oke, di sini yang barusan saya baca ini kutipan teks yang sudah diberikan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda untuk menemukan kesimpulan, kita harus mengingat kembali bahwa simpulan itu adalah pendapat akhir kita mengenai pemahaman dari informasi yang ada dalam teks. Nah, di sini inti-inti teks sudah diberikan tanda-tanda berwarna kuning dan hijau. Ada era baru perpajakan, perubahan paradigma, perubahan corak keterbukaan, potensi pajak lebih optimal, menegakkan prinsip ability to pay. Nah, berarti kesimpulannya di sini bisa kita tahu dari pilihan jawaban perubahan paradigma perpajakan, perubahan corak keterbukaan, optimalisasi potensi pajak, efektivitas penerimaan, pemajakan yang berkeadilan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa yang bertanda kuning ini adalah kata-kata kunci dalam informasi penting dalam teks. Kemudian kesimpulannya adalah pemajakan yang adil. Nah, atau pilihan jawaban yang E, yaitu berdasarkan informasi yang terdapat dalam bagian akhir paragraf tersebut, simpulan yang paling tepat dan mencakup seluruh isi dari paragraf adalah pemajakan yang berkeadilan. Oke, jadi kita menemukan informasi dalam teks, informasi penting dalam teks, kemudian kita menyampaikan inti teks plus boleh pendapat kita kalau diperlukan yang wajib mencakup seluruh isi teks untuk mencari kesimpulan. Kemudian yang kedua, sudah diberikan teks lagi, soalnya berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini benar adalah, nah oke, sini sudah ada pembahasan ya. Jadi kita tinggal mencari informasi yang sesuai dalam teks, baik itu bersifat tersirat maupun tersurat. Jadi informasi itu bisa saja sudah ada di teks atau tertulis, atau kita menyimpulkan sendiri mana yang benar menurut di teks. Pembahasannya, pernyataan A tidak sesuai dengan informasi pada kalimat kedua. Nah, kita lihat pernyataan A. Mata uang Asia turut menguat seiring naiknya minat investor. Tidak sesuai pada kalimat kedua. Padahal di sini kalimat kedua, ruang penguatan itu hari ini terlibat mengecil seiring kenaikan indeks dolar AS. Nah, di sini bukan menguat ya, bahkan malah mengecil kalau dalam teks. Jadi tidak sesuai. Kemudian pernyataan B tidak tepat karena di dalam teks disebutkan bahwa yang mengalami kenaikan adalah dolar AS. Nah, jadi kalau yang B penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar AS itu dinilai kurang tepat karena yang mengalami kenaikan itu malah sebaliknya itu dolar AS.
Kemudian yang C, pernyataan C dan E juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan informasi dalam teks. C dan E, kita lihat. Rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap dolar AS. Nah, sekali lagi yang menguat bukan rupiah ya, di sini yang menguat itu dolar AS. Kemudian yang E, ruang penguatan mata uang Asia melampaui target awal. Ini juga tidak sesuai dengan teks. Jadi untuk jawaban yang D ini adalah yang paling tepat karena sesuai dengan informasi dalam kalimat ketiga. Kita lihat yang D ya, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar AS. Nah, kalimat ketiga, setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh mata uang di Asia melemah terhadap dolar AS sampai sore kemarin. Ya, benar ya. Jadi penguatan rupiah itu malah mengalami penurunan atau mengecil seiring kenaikan dolar AS. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian soal yang ketiga, di sini disediakan teks. Kita cermati terlebih dahulu. Di sini ada 2 paragraf. Kemudian soalnya apa gagasan pokok paragraf kedua teks tersebut. Nah, bisa diingat kembali dari materi yang sudah diberikan bahwa gagasan pokok adalah gagasan utama yang adanya itu di kalimat utama. Kemudian pembahasannya kita kutip lagi paragrafnya. Kemudian gagasan pokok itu bisa kita lihat dari kalimat utama yang biasanya itu terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Jadi sesuai dengan tips trik yang sudah diberikan sebelumnya bahwa untuk mencari gagasan pokok sebaiknya kita melihat langsung di bagian awal paragraf karena sebagian besar biasanya letaknya di awal. Kemudian apabila kalimat pertama itu sudah bersifat umum, kemudian kita lanjut ke kalimat kedua, apabila kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertamanya, berarti jelas kalau gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, dalam paragraf kedua teks tersebut, kalimat utamanya terletak pada bagian awal teks. Nah, yaitu kalimat ke-1. Di sini sudah ada tanda. Seperti kawasan timur Indonesia lainnya, Jailolo juga menyimpan kekayaan ekosistem bawah laut yang menawan. Nah, ikan-ikan cantik, terumbu karang, hingga binatang laut lainnya siap menyambut kita dengan ramah. Kita lihat bahwa kalimat kedua di sini menjelaskan kalimat pertama. Di sini langsung kita ketahui bahwa kalimat kedua dan seterusnya ini merupakan kalimat penjelas yang fungsinya menjelaskan kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berisi kalimat utama sehingga jelas mengandung gagasan pokok yang sudah diberi tanda kuning ini ya. Jadi gagasan pokok paragraf kedua di sini adalah inti dari kalimat pertamanya, yaitu Teluk Jailolo menyimpan kekayaan ekosistem bawah laut yang amat menawan. Pilihan jawabannya yang A. Oke, terima kasih. Itulah soal pemantapan 1 dari TPS PPU. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.